Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Penatua Fang Yuan, benarkah kamu membantai seluruh keluarga Wang Tua? Gu Yuebo bertanya dengan suara berat dari kursi utama. Semua tatapan tertuju pada Fang Yuan, tetua muda itu tersenyum dingin, itu memang benar. Gu Yue Fang Zeng memejamkan mata karena sedih. Dia mungkin telah membunuh banyak serigala petir, tetapi dia tidak pernah mengambil nyawa manusia. Dan sekarang dia mendengar Fang Yuan mengakuinya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa kakak laki-lakinya sendiri telah menjadi sangat asing dan terasing. Dalam keterasingan ini, dia juga merasa takut terhadap metode kejam saudaranya dan kemarahan atas hilangnya nyawa yang tidak bersalah. Fang Yuan, apakah kamu tidak merasa bersalah karena membantai orang yang tidak bersalah? Jika kamu memiliki kesulitan, kamu bisa mengatakannya, kata Tai Ruonan sambil mengerutkan kening. Dia adalah seseorang dengan karakter yang sangat benar, dan paling membenci orang seperti Fang Yuan. Jadi bagaimana jika saya membunuh mereka? Saya merasa tidak perlu menceritakan kisah saya. Namun, pada saat itu, saya tidak tahu bahwa Wang Er yang hilang adalah Master Gu Iblis. Bisa dikatakan bahwa Fang Zeng secara tak terduga terlibat. Fang Yuan berbicara dengan jujur. Kakak, bukankah kamu akan mengatakan sesuatu padaku? Fang Zeng membuka matanya, sudut matanya menjadi merah. Apa yang kamu ingin aku katakan? Menghibur Anda atau meminta maaf? Adik laki-laki, kamu terlalu lembut, Fang Yuan mencibir. Sialan, kakak laki-laki, jangan berpikir Anda luar biasa hanya dengan menjadi seorang penatua. Saya akan memberi tahu Anda bahwa saya sudah memiliki kualifikasi untuk menembus ke peringkat 3. Fang Zeng mengertakkan gigi, pembuluh darah muncul di tinjunya yang terkepal. Cukup, Gu Yuebo tidak bisa terus melihat ini lagi dan berteriak, Fang Zeng, kembalilah, kesopanan apa yang kamu tunjukkan dengan membuat keributan di sini? Kata-katanya memiliki arti lain dan mengungkapkan ketidakpuasan. Tai Ruonan tidak bisa merasakannya, tetapi penyelidik ilahi Tai Sueleng segera bereaksi, dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Pemimpin klan Gu Yue dan semua tetua, memang tidak pantas bagi putriku untuk menyerang dan bergegas ke ruang diskusi para bangsawan. Yang ini meminta maaf karena menyinggung semua orang. Para tetua segera berdiri dan terus mengatakan Tai Sueleng terlalu baik. Ekspresi Gu Yuebo juga rileks. Tai Sueleng melanjutkan, karena adik laki-laki Fang Yuan terlibat dalam kasus Jia Jinseng dan juga tersangka, saya harap dia tetap berada di desa dan tidak akan pergi ke desa lain. Gu Yuebo memijat pelipisnya dan menghela nafas, klan Gu Yue kami sangat berharap kami dapat memberikan penjelasan yang cocok kepada Tuan Jiafu. Karena penyelidik ilahi juga meminta, saya harus meminta penatua Fang Yuan untuk tidak pergi sebelum Anda bebas dari kecurigaan. Saya harap Anda bisa mengerti. Gu Yuebo memandang Fang Yuan, ekspresinya tulus. Tapi tatapannya, bagaimanapun, memiliki makna yang dalam. Fang Yuan mungkin telah membunuh seluruh keluarga Wang Tua, tetapi mereka hanya manusia. Bagaimana bisa menjadi kejahatan bagi seorang Gu Master untuk membunuh manusia ini? Apalagi jika Master Gu ini adalah tetua klan. Dengan demikian, tidak ada hukuman. Iya, Fang Yuan melirik Gu Yuebo dan menjawab tanpa ekspresi. Sialan, seperti ini lagi. Tai Ruonan meninju pohon, menyebabkan daunnya berserakan. Dia sangat marah saat dia berkata dengan gigi terkatup, ini jelas pembunuhan, tetapi mereka menutup mata terhadapnya dan tidak peduli. Bapak, apakah manusia bukan manusia? Mengapa Gu Masters merasa bahwa mereka memiliki hak untuk membunuh manusia? Tai Sueleng terdiam seperti patung. Cuacanya agak suram, dan angin bertiup dan daun pohon berdesir. Tai Ruonan tiba-tiba menundukkan kepalanya, ekspresinya turun. Maaf, ayah. Dia meminta maaf, saya tidak mendengarkan saran Anda, dan menggunakan intuisi Gu. Menghela nafas. Penyelidik ilahi menghela nafas panjang dan menatap putrinya dengan tatapan yang dalam. Nak, kamu memiliki kebencian terhadap kejahatan dan penuh kebenaran, sama seperti aku ketika aku masih muda. Saya senang tetapi juga khawatir. Mengapa kamu khawatir?
Cita-citamu jauh lebih besar daripada cita-citaku pada waktu itu. Ketika saya masih muda, ambisi saya adalah menangkap semua penjahat dan menjejalkan menara penindasan iblis. Tetapi bagi Anda ingin membuat semua orang setara, memperlakukan Master Gu dan manusia secara setara, menyebabkan hukum dan ketertiban ditegakkan di seluruh dunia. Ambisi dan cita-cita seperti itu terlalu besar dan juga sangat berat, kata-kata Tai Sueleng dipenuhi dengan pengalaman. Tapi ayah, yang disebut hukum, keadilan dan keadilan ini, jika kita tidak memperlakukan semua orang secara setara, apa artinya mereka? Jika kaum muda tidak memiliki impian yang ambisius, lalu bagaimana mereka bisa dianggap muda? Saya percaya itu semua masalah upaya kita sendiri. Selama saya memberikan yang terbaik, itu mungkin belum tentu tidak mungkin untuk dicapai. Tai Ruonan berbicara dengan penuh semangat, kedua matanya dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Tai Sueleng terdiam beberapa saat, akan ada hari ketika kamu akan mengerti. Tapi, ini juga baik. Anak muda harus menempuh jalan mereka sendiri. Kemunduran akan membuat Anda dewasa. Ayah tidak akan ikut campur lagi. Aku hanya berharap kamu bisa menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Dia kemudian mengeluarkan surat dan memberikannya kepada Tai Ruonan. Ini adalah. Tai Ruonan merobek surat itu dan langsung sangat gembira. Surat ini berasal dari Jia Fu dan mencatat setiap informasi mengenai kasus Jia Jinseng, termasuk bagaimana Fang Yuan memperoleh cacing minuman keras dengan berjudi batu, bagaimana pria bambu itu digunakan untuk menginterogasi Fang Yuan, dan bahkan harga penawaran Fang Yuan pada kunjungan karavan kedua di mana dia menunjukkan bakat bisnis dan menerima tawaran perekrutan Jia Fu. Tai Ruonan membaca ulang isi, harga penawaran Fang Yuan, beberapa kali, tatapannya berubah menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Fang Yuan ini tidak hanya galak dalam metodenya, tetapi juga memiliki sifat kejam dan bahkan mampu merencanakan secara mendalam. Intuisi saya memberi tahu saya bahwa dia sangat curiga. Jika dia benar-benar pembunuhnya, maka dia seharusnya agak takut. Tapi pria bambu itu tidak menunjukkan perubahan pada kebohongannya, bagaimana dia melakukannya. Tai Ruonan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu persiapkan selanjutnya? Tai Sueleng bertanya. Sudah lama sejak kematian Jia Jinseng. Semuanya mencurigakan dan penuh dengan misteri. Sampai saat ini, mayatnya belum ditemukan dan bahkan tempat kematiannya belum disimpulkan. Kasus ini terlalu bersih, tidak memberi saya petunjuk, kecuali Fang Yuan adalah tersangka terbesar. Meskipun petunjuk dari Wang Er telah rusak, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, karena tidak ada petunjuk lain, saya hanya bisa mengandalkan intuisi saya untuk menyelidiki Fang Yuan ini. Tai Ruonan menjawab dengan antusias. Kamu merasa Fang Yuan curiga? Tai Sueleng bertanya. Sangat mencurigakan. Tai Ruonan segera berkata, Fang Yuan ini jelas hanya bakat kelas C, tetapi mengapa kecepatan? Kultivasinya lebih cepat dari Fang Zheng. Bisa dibilang dia mendapat bantuan dari cacing minuman keras dan relik Gu, tetapi kecepatan ini masih sangat cepat. Klan Gu Yue mungkin tidak merasakan sesuatu yang salah, tetapi ini adalah kasus, mereka yang terlibat erat tidak dapat melihat sejelas mereka yang berada di luar. Ini adalah poin pertama yang mencurigakan. Selain itu, ada poin mencurigakan lainnya, keberuntungannya. Dia berjudi batu untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan membeli 6 batu emas ungu, tetapi bisa mendapatkan 2 gu hidup, kata kulit lumpur dan cacing minuman kers. Bukankah ini keberuntungan terlalu banyak? Tai Sueleng mengangguk, ya, lanjutkan. Fang Yuan ini terlihat biasa, tetapi jika kita melihatnya, kita akan menemukan bahwa misteri di sekitarnya seperti kabut tebal yang menutupi gunung. Banyak hal yang secara tidak sengaja terungkap membuat orang merenung. Misalnya, teknik membedah batunya, dia benar-benar menggunakan Moonlight Gu untuk membedah batu dan melakukannya tanpa merusak intinya. Kontrol halus seperti itu benar-benar tak terbayangkan bagi seorang siswa. Tunggu. Tai Ruonan berhenti. Dia telah menemukan sesuatu saat matanya mengeluarkan cahaya yang terang dan tajam. Tatapannya mendarat pada sederet kata dalam surat itu, dan semakin dia melihat, semakin tatapannya menjadi cerah. Saya menemukannya. Fang Yuan ini punya masalah besar. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara dengan penuh semangat. Aroma teh di cangkir naik dengan uap dan menyebar di ruang belajar.
Fang Yuan memegang cangkir teh, lalu meniup daun teh yang mengambang dan meminum teh panas. Setelah itu, dia dengan santai mengeluarkan udara keruh. Setelah melihat sikap santai Fang Yuan, Gu Yuemo Chen melakukan yang terbaik untuk bertahan dan merasakan pembuluh darah di dahinya menonjol. Sebelumnya, Fang Yuan telah meminta harga yang sangat besar dan dia dengan marah mengusir yang terakhir dari rumahnya. Tapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengundang kembali Fang Yuan. Semua ini hanya karena keadaan lebih kuat daripada manusia. Faksi Yao telah menekannya dari mana-mana dan masalah mengenai penurunannya ke peringkat 2 akan terungkap cepat atau lambat. Faksi Mo berada dalam bahaya yang akan segera terjadi, ia sangat membutuhkan seorang penatua untuk melayani sebagai menantu dan menstabilkan situasi. Ini terlalu keji, membuat tuntutan setinggi langit. Apakah dia benar-benar berpikir faksi Mo saya bermandikan emas? Gu Yuemo Chen mengutuk dalam hati, sambil secara lahiriah tersenyum hangat dan berbicara dengan suara negosiasi, "Penatua Fang Yuan, hargamu terlalu mahal, itu jauh melebihi apa yang dapat didukung oleh faksi Mo saya. Bisakah Anda menguranginya?" Fang Yuan melirik Gu Yuemo Chen. Orang tua yang tahu kapan harus memberi dan menerima ini patut dihormati. Bahkan, situasinya saat ini juga menjadi kacau. Ayah dan anak perempuan Tai memaksanya ke sudut. Begitu diketahui bahwa dia membunuh Jia Jinseng, klan Gu Yue pasti akan menyerahkannya untuk menenangkan amarah keluarga Jia dan secara bersamaan dapat melanjutkan perdagangan dengan karavan keluarga Jia setiap tahun. Itu hampir menjadi momen penting sekarang, jadi Fang Yuan melembutkan nada suaranya, "Kalau begitu kita akan menguranginya 30%. Tapi ada syaratnya, Anda perlu menunjukkan ketulusan Anda dengan membayar 40.000 batu purba di muka. Juga kamu harus menyerahkan Gu besi babi dan Gu rumput akhirat." Gu Yuemo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memijat alisnya ketika dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara cekung, "Pik Iron Gu akan diserahkan kepadamu, tetapi gudang faksi Mo saya tidak memiliki Afterlife Grace Gu. Kami juga tidak bisa memberikan 40.000 batu purba sekaligus, mereka akan diberikan kepada Anda dengan mencicil." Fang Yuan tahu rubah tua ini tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia sangat jelas bahwa terlalu sombong malah bisa menghasilkan hasil yang sebaliknya. "Tidak apa-apa, saya akan menunggu Anda mengirimkannya dulu, lalu kita bisa berbicara tentang pernikahan. Sebelum itu, saya tidak bisa menjamin kesetiaan saya." Fang Yuan meninggalkan kata-kata ini sebelum pergi. Ruang belajar sunyi sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Gu Yuemo Chen tiba-tiba berkata, "Kamu bisa keluar." Sebuah pintu tersembunyi didorong terbuka dan seorang gadis muda berjalan keluar. Ada noda air mata di wajahnya dan matanya merah karena menangis. "Kakek." Dia memberikan penghormatan, dia adalah Gu Yuemo Yan. Gu Yuemo Chen menghela nafas, "Kamu juga jelas tentang situasi keluarga. Mo Yan, keluarga kami membutuhkan pengorbananmu, bisakah kamu mengerti?" "Iya." Gadis muda itu terisak dan menundukkan kepalanya. Tidak peduli dunia mana, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Bahkan Fang Yuan menyumbangkan banyak kekuatan bagi klan sebagai tetua klan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa jumlah yang dibayarkan atau diperoleh seseorang, berbeda dari orang ke orang. Bahkan anak-anak dengan sendok emas juga tidak dapat dengan bebas menikmati hak istimewa. Dengan menerima pengasuhan keluarga, mereka perlu memiliki tekad untuk berkorban. Dan tekad ini sudah ada di Gu Yuemo Yan. Dia tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk Fang Yuan, bahkan merasakan kebencian dan rasa jijik terhadap yang terakhir. Tapi dia tahu, dia harus menikahinya demi keluarganya, menjadi istrinya. Living Steel Gu adalah Gu peringkat 2, terlihat seperti briket arang, seukuran kepalan tangan dan hitam di sekujur tubuhnya. Di permukaan, ada banyak lubang. Fang Yuan menyuntikkan esensi purbanya dan Living Steel Gu ini mulai mengambang, berputar dengan sendirinya, asap hitam mengalir keluar dari lubang di atasnya. Chainsaw Golden Centipede melingkar di sekitar kaki Fang Yuan, baju besi berwarna emas gelap penuh luka, 2 baris pisau cukur di sisinya compang camping dan rusak. Tetapi ketika asap baja datang dan menutupi luka ini, mereka berangsur-angsur sembuh. Esensi baja berasap hitam terus digunakan, karena 2 baris pisau cukur pada Chainsaw Golden Centipede dapat dilihat tumbuh pada tingkat yang dapat diamati. Penyembuhan Gu bervariasi dalam beberapa jenis. Ada beberapa yang menyembuhkan Gu Master,
beberapa yang berspesialisasi dalam luka tertentu, dan mereka yang menyembuhkan cacing gu. Bagi Chen Shao Golden Centipede, Living Steel Gu adalah cacing gu penyembuhannya. 1 jam kemudian, Living Steel Gu menjadi semakin kecil. Itu berubah dari arang seukuran kepalan tangan menjadi seukuran mutiara, akhirnya menghilang. Itu adalah gu tipe pengeluaran. Tapi pengorbanannya membawa pemulihan Chen Shao Golden Centipede. Pada titik ini, Chen Shao Golden Centipede sudah seperti baru. 2 baris pisau cukurnya mengkilap seperti baru, bersinar dengan kilatan tajam dan dingin. Pada kerangka luar emas gelapnya, luka-luka sebagian besar sembuh, dan hanya 5 hingga 6 bekas luka ringan yang tersisa. Tapi ini tidak perlu dikhawatirkan. Dalam waktu sekitar beberapa minggu, bekas luka ini akan menghilang melalui pemulihan alami kelabang. Namun, jika bukan karena Living Steel Gu dan hanya mengandalkan Chen Shao Golden Centipede, setidaknya akan membutuhkan waktu setengah tahun bagi pisau cukur untuk tumbuh kembali sepenuhnya. Chen Shao Golden Centipede lebih kuat daripada fleksibel. Meskipun menggunakan sedikit esensi purba dan memiliki kekuatan menyerang yang besar, kelemahannya adalah kurangnya aspek penyembuhan. Semua makhluk hidup adalah sama, di dunia ini tidak ada gu yang serba bisa, harus. Ada kelemahan dan kelebihan. Bahkan peringkat 6 atau 7 gu ke atas mengikuti hukum alam ini. Dengan cara ini, kekuatan pertempuran Chen Shao Golden Centipede benar-benar pulih. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menyentuh kerangka luar dingin dari Chen Shao Golden Centipede, wajahnya sedikit pucat. Di wajahnya yang pucat, keringat dingin terbentuk. Sialan, itu harus datang saat ini. Fang Yuan mengertakkan gigi, tangan kirinya tanpa sadar menekan perutnya. Pikirannya memasuki bukaannya, hanya untuk melihat bahwa laut purba perak putih diam, seluruh lubang dipenuhi dengan perasaan tertindas. Semua gu lainnya telah ditekan ke satu sisi. Hanya di atas laut, di dalam lubang, jangkrik musim semi musim gugur bersinar dengan kilau kuning dan hijau. Pada saat ini, jangkrik musim semi musim gugur tidak hanya memiliki kedua sayapnya yang pulih, tetapi tubuh utamanya juga memulihkan banyak energinya. Sama seperti benda yang jatuh dari langit, semakin dekat ke tanah, semakin cepat jatuhnya, dan tingkat pemulihan jangkrik musim semi musim gugur sama. Setelah periode sulit awal, seiring berjalannya waktu, kecepatan pemulihannya semakin cepat. Dengan demikian, masalahnya datang. Jangkrik musim semi musim gugur adalah peringkat 6, sedangkan Fang Yuan hanya Master Gu peringkat 3. Bukaannya secara bertahap tidak dapat menahan jangkrik musim semi musim gugur. Saat itu, ketika jangkrik musim semi musim gugur lemah, beban pada bukaannya tidak terlalu besar. Tapi sekarang jangkrik musim semi musim gugur berangsur-angsur pulih, mendapatkan kembali kemampuan peringkat 6-nya, itu menyebabkan kuil kecil Fang Yuan ini tidak dapat menahan dewa tinggi ini. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan mungkin mati karena jangkrik musim semi musim gugur sebelum ayah dan anak perempuan keluarga Tai mengetahui kebenarannya. Sungguh, ketika atap Anda berlubang, hujan harus turun tanpa henti selama berhari-hari. Solusi terbaik adalah menaikkan tingkat kultivasinya sendiri. Ketika dia mencapai peringkat 6, Aperture akan memiliki kapasitas untuk menyimpan jangkrik musim semi musim gugur lagi. Tapi metode ini memakan waktu terlalu lama. Dalam 500 tahun kehidupannya sebelumnya, dia juga menggunakan lebih dari 400 tahun untuk mencapai peringkat 6. Dia sekarang adalah bakat kelas C dengan kultivasi peringkat 3. Untuk berkultivasi ke peringkat 6, dia sangat kekurangan waktu. Selain itu, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu untuk mengambil jangkrik musim semi musim gugur dari bukaannya dan mengangkatnya keluar tubuhnya. Tapi tindakan itu memiliki kerugian besar. Pertama, jangkrik musim semi musim gugur bukanlah gu tipe pertempuran, jadi ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Menyimpannya di lubang lebih aman. Kedua, ketika gu peringkat 6 muncul, itu akan mengganggu hukum alam dan menyebabkan fatamorgana di lokasi tempat ia berada. Fang Yuan sekarang berada di desa di mana ada banyak orang, dan ayah dan anak perempuan keluarga Tai juga menghampirinya. Begitu jangkrik musim semi musim gugur ini meninggalkan tubuhnya, semua orang akan mengetahuinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa merasa bermasalah. Pemulihan jangkrik musim semi musim gugur semakin cepat. Pada tingkat ini, saya tidak punya banyak waktu. Begitu saya mendapatkan 40.000 batu purba dari Gu Yue Mo Chen,
saya akan mengambil teratai harta karun esensi surgawi dan meninggalkan tempat ini. Adapun ayah dan anak keluarga Tai, saya bisa menyelesaikannya di lain waktu. Fang Yuan menghela nafas. Masalah ayah dan anak keluarga Tai adalah sesuatu yang hanya bisa dia tunda dan tunda. Tapi sekarang, jangkrik musim semi musim gugur tidak memberinya waktu untuk berhenti. Dia sudah habis. Saat waktu mendesaknya, membuang-buang setiap menit dan detik mengurangi umurnya. Seorang Master Gu yang dibunuh oleh cacing Gu mereka sendiri bukanlah hal yang aneh. Banyak Master Gu yang secara paksa mengaktifkan Gu mereka mendapatkan serangan balik dari kekuatan cacing Gu mereka dan kehilangan nyawa mereka. Insiden seperti itu ada di mana-mana. Gu Yue Qingsu adalah contoh utama, dimakamkan tidak jauh. 6 batu emas ungu, masing-masing seukuran kepalan tangan. Dengan kultivasi Fang Yuan, dia benar-benar membuka 5 di tempat. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak esensi purba pada saat itu? Tai Ruonan menatap informasi di surat itu, tertawa puas. Tai Sueleng mengangguk, kamu akhirnya menemukan poin yang mencurigakan ini. Memang, hanya ketika Anda teliti, Anda dapat menemukan apa yang tidak dapat dilihat orang normal. Tapi apa yang bisa kamu dapatkan dari poin yang mencurigakan ini? Tai Ruonan memejamkan mata, mengaktifkan intuisi Gu secara diam-diam. Dalam kegelapan, dia merasakan pencerahan di benaknya, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Naluri memberitahuku, Fang Yuan pasti memiliki cacing minuman keras sejak lama. Tapi naluri terkadang salah, mereka tidak dapat mewakili kebenaran, Tai Sueleng mengingatkan. Bukankah mudah untuk mendapatkan bukti? Hehe, selama dia memiliki cacing minuman keras, dia harus memberinya makan. Jika dia memberinya makan, harus ada bukti. Mulut Tai Ruonan melengkung menjadi lengkungan, ayo pergi. Kita akan menemukan Gu Yue Fang Zeng, saudara laki-laki Fang Yuan sekali lagi. Sebagai adik laki-laki, dia harus menjadi yang paling akrab dengan Fang Yuan. Kamu bertanya tentang tindakan kakak laki-laki saat itu. Fang Zeng menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menghela nafas, mengingat, saat itu, kakak laki-laki adalah individu yang sangat luar biasa. Sejak muda dia terus-menerus menunjukkan bakatnya, membuat banyak puisi, menyebabkan seluruh desa menaruh perhatian padanya. Saat itu, saya mengaguminya dan membuatnya kagum. Dalam hatiku, dia seperti gunung tinggi yang tidak bisa aku daki. Mungkin karena dia berada di titik yang begitu tinggi, ketika dia jatuh, keputusasaannya lebih besar. Setelah itu selama upacara kebangkitan, dia diuji hanya memiliki bakat kelas C, sehingga dia menjadi putus asa untuk waktu yang lama, tidur di kelas dan tidak kembali ke asrama di malam hari, membeli anggur dan mabuk sepanjang waktu. Sejak saat itu, saya menyadari, kakak laki-laki juga manusia. Tunggu, bilang, beli anggur. Tai Ruonan mendengar frasa penting ini dan menangkapnya, menyipitkan mata. Ya, untuk jangka waktu tertentu, dia sangat mabuk. Mungkin kenyataan terlalu keras. Dia hanya memiliki bakat kelas C, tetapi saudaranya ternyata kelas A, dan dia tidak bisa menerima kebenaran. Sebenarnya, jika saya berada di posisinya, saya akan memahami perasaan dan emosinya juga, kata Fang Zeng. Tunggu, izinkan saya bertanya kepada Anda, sejak saat itu, Fang Yuan akan membeli anggur untuk diminum setiap beberapa hari. Tai Ruonan bertanya lagi. Ya, sejak saat itu, saudara laki-laki jatuh cinta dengan alkohol, menghabiskan banyak uang untuk anggur. Untuk sementara waktu, dia jatuh cinta dengan anggur bambu, yang merupakan spesialisasi klan kami, anggur yang sangat mahal. Dia merebut batu purba dari teman-teman sekelasnya untuk membeli anggur untuk diminum. Ini adalah tindakan sombong, sehingga tidak ada satu siswa pun yang menyukainya. Kenapa? Apakah ada masalah? Akhirnya, Fang Zeng bertanya dengan bingung. Ada masalah besar. Saya menduga cacing minuman keras saudara laki-laki Anda tidak diperoleh dari batu judi, tetapi dia memilikinya sejak lama. Tindakan mabuk kakakmu hanyalah pertunjukan. Motif sebenarnya adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki cacing minuman keras, dan memberinya makan. Jawab Tai Ruonan dengan sungguh-sungguh. Apa? Fang Zeng mendengar demikian, melompat dari kursinya karena terkejut. Ini adalah informasi yang mengejutkan. Apa yang baru saja kamu katakan membuatku semakin curiga. Di mana kakakmu membeli anggur secara normal?
Saya perlu menyelidiki. Tai Ruonan juga berdiri. Dia berpacu dengan waktu, bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Di seluruh desa kami, hanya ada satu tempat yang menjual anggur bambu, itu adalah satu-satunya penginapan itu. Kalau begitu aku akan pergi. Tai Ruonan berbalik dan pergi. Tunggu, aku akan pergi dengan teman-temanmu. Fang Zeng ragu-ragu, mengejar mereka. 1 jam kemudian, Tai Ruonan berjalan di trotoar batu, menyimpulkan, sebelumnya pemilik penginapan sudah memberitahu saya segalanya, dan situasinya jelas seperti siang hari. Fang Yuan membeli begitu banyak anggur, motif sebenarnya adalah memberi makan cacing minuman keras. Setelah itu, dia sengaja pergi untuk mempertaruhkan batu, dan itu untuk mengekspos cacing minuman keras secara logis di depan semua orang. Semua ini, sesuai dengan rencananya. Di satu sisi, Fang Zeng tampak sedikit putus asa, wajahnya terlihat sedikit tidak bernyawa. Dia tidak menyangka bahwa kebenaran benar-benar seperti ini. Dahulu kala, dia pernah meremehkan Fang Yuan, mengira dia pecundang, menyerah pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, dia merasa bahwa gunung tinggi itu tidak lagi begitu sulit untuk didaki. Tapi kenyataannya, semuanya adalah penyamaran Fang Yuan, penampilannya, rencananya. Orang-orang di sekitarnya dipermainkan olehnya seperti orang bodoh, mempercayai kebohongannya. Bahkan dia Gu Yue Fang Zeng tidak terkecuali. Melihatnya sekarang, penghinaan dan penghinaannya terhadap kakak laki-lakinya saat itu, seperti ejekan raksasa dari lelucon. Kakak laki-laki, di dalam hatimu, tempat apa yang aku pegang? Di matamu yang berpura-pura mabuk, apakah aku lelucon besar? Kakak, kamu adalah rubah yang licik, di dalam hatimu, apakah aku cukup kekanak-kanakan bagimu untuk mencibir? Fang Zeng berteriak di dalam hatinya. Dia dipermalukan, dia sangat marah. Dia merasa bahwa dia diperankan oleh Fang Yuan. Sejak awal, dia adalah badut yang melakukan tindakan kekanak-kanakan dan menggelikan. Dia merasakan penghinaan yang dirasakan Fang Yuan terhadapnya. Kakak, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Jika bukan karena Nyonya Tai, aku masih akan berada dalam kegelapan. Berapa lama kamu berniat berbohong kepadaku, dan klan? Anda membunuh orang yang tidak bersalah, mengambil nyawa sesuai keinginan Anda. Penipuan dan kebohongan, acuh tak acuh dan tidak manusiawi, apakah itu dirimu yang sebenarnya? Dahulu kala, di hati Fang Zeng, Fang Yuan seperti gunung tinggi, begitu tinggi dia tidak pernah bisa memanjat. Dahulu kala, Fang Zeng berpikir bahwa bayangan gunung tinggi ini akan menyelimutinya sepanjang hidupnya. Tapi hidup memberinya sentuhan yang tidak terduga. Fang Yuan putus asa, biarkan Fang Zeng melihat kelemahannya. Gunung tinggi yang menyerupainya, langsung runtuh. Namun, ini sebenarnya semua penampilan kakak laki-laki, sebuah akting. Gunung yang runtuh di hatinya menjadi diselimuti lapisan misteri. Kakak, kamu orang macam apa? Fang Zeng menyadari saat ini bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang saudara laki-lakinya yang berhubungan darah ini. Hati Fang Yuan penuh dengan licik, dia memiliki kelihayan yang terlalu dalam. Dengan kemampuan aktingnya dan ketidakpedulian terhadap mengambil nyawa manusia, Fang Zeng merasa sangat jauh terhadapnya. Seiring dengan perasaan jauh ini, ada juga perasaan takut yang tidak ingin dikenali Fang Zeng. Perasaan sialan ini kembali, merayap ke dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan perasaan takut. Ini, menyebabkan dia tanpa sadar mengikuti jejak Tai Ruonan. Lady Tai, terima kasih telah membiarkan saya menemukan kebenaran dan melihat sisi sebenarnya saudara laki-laki saya. Membantumu mirip dengan membantu diriku sendiri, jadi tanyakan saja, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, kata Fang Zeng dengan sungguh-sungguh. Tai Ruonan mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dengan cepat, apa yang perlu saya ketahui, saya sudah mengerti sekarang. Masalahnya sekarang adalah, dari mana Fang Yuan mendapatkan cacing minuman keras itu? Kamu benar, masalah ini mencurigakan. Selama situasi kakak laki-laki saat itu, dia belum mewarisi aset orang tua kami, dan pada saat yang sama hanya kelas C, memulai kultivasinya. Dari mana dia mendapatkan cacing minuman keras? Fang Zeng mengerutkan kening. Dalam situasi ini, hanya ada dua penyebab. Salah satunya adalah bantuan dari luar, dan yang lainnya adalah warisan-warisan. Tapi siapa yang akan berinvestasi pada bakat kelas C? Jika itu warisan, yang mana? Memikirkan hal ini,
Tai Ruonan berhenti di jejaknya. Warisan-warisan, warisan-warisan. Dalam benaknya, frasa ini terus muncul. Dia berpikir keras. Jika itu adalah warisan-warisan, semuanya akan jatuh pada tempatnya. Pertama, asal-usul cacing minuman keras dapat dijelaskan. Kedua, alasan pembunuhan Jia Jinseng juga ditetapkan. Tai Ruonan berpikir dengan penuh semangat. Yang membingungkannya sepanjang waktu, adalah motif pembunuhnya. Harus ada alasan untuk membunuh. Fang Yuan menunjukkan cacing minuman keras, dan Jia Jinseng ingin membelinya. Tetapi nilai cacing minuman keras terlalu rendah untuk menetapkan motif untuk membunuh. Tapi bagaimana jika Jia Jinseng yang menolak untuk menyerah, dengan tegas ingin membeli cacing minuman keras dari Fang Yuan, sehingga mengikutinya sepanjang jalan dan menemukan tanah warisan-warisan? Apa yang akan dilakukan Fang Yuan? Hehehehe. Tai Ruonan tertawa. Fang Zeng menunjukkan tatapan bingung. Tai Ruonan menoleh ke belakang, saya ingin memeriksa catatan sejarah klan Gu Yue. Fang Zeng menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, sejarah disimpan di halaman terlarang klan, bagaimana orang luar bisa memeriksanya? Kalau begitu, bisakah kamu masuk? Fang Zeng menggelengkan kepalanya, hanya tetua klan. Begitukah, lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tai Ruonan mengerutkan kening. Lady Tai, mungkin saya bisa membantu. Dari bayang-bayang, seorang wanita tua yang lumpuh berjalan keluar. Itu tidak lain adalah Gu Yue Yaoji. Dia masih kepala keluarga faksi obat, tetapi ketika dia mengundurkan diri dari posisi tetua aula obat dan digantikan oleh Gu Yue Qizong, juga kehilangan lengan, otoritas sebelumnya hampir sepenuhnya lenyap. Tapi pengejaran otoritas sudah mendarah daging di jiwanya. Dia sangat mengerti bahwa berkolaborasi dengan Gu Yue Qizong hanyalah solusi sementara. Satu-satunya cara adalah melahap faksi Mo. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kemampuan untuk mengambil kembali posisi tetua aula obatnya. Untuk menyerap faksi Mo, yang harus dia lakukan hanyalah menghilangkan harapan mereka. Dan harapan ini secara alami adalah Fang Yuan. Penyelidik ilahi Tai, sejujurnya, aku telah mengamati kalian berdua selama beberapa waktu. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke area terlarang klan. Hehehe, biasanya tempat itu akan dijaga ketat. Tapi kebetulan, saat ini saya bertugas melindungi tanah terlarang. Gu Yue Yaoji tertawa sinis. Dia jelas berharap untuk menyakiti Fang Yuan secara tidak langsung, tetapi jika dia tidak bersalah, dia pasti bisa memfitnahnya menggunakan metode jahatnya. Di terowongan bawah tanah di dalam ruangan tersembunyi, Tai Ruonan melihat catatan sejarah klan Gu Yue. Dari generasi pertama dan seterusnya, setelah klan Gu Yue dibangun sampai zaman keemasannya, dan kemudian penurunannya, catatan tersebut berisi informasi selama beberapa ratus tahun terakhir. Semua peristiwa, besar dan kecil, dicatat secara rinci. Pemimpin klan generasi pertama ini memiliki asal-usul misterius, menciptakan desa Gu Yue sendirian. Dia kemungkinan besar seorang pembudidaya iblis. Tai Ruonan membalik beberapa halaman pertama, mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Itu tidak banyak. Banyak pembudidaya iblis, setelah muak berkeliaran, akan memilih untuk menyebarkan garis keturunan mereka, dan mendirikan klan. Beberapa ratus tahun kemudian, mereka akan dihapuskan dari asal-usul iblis mereka, dan keturunannya akan menjadi pembudidaya yang benar. Situasi seperti itu sebenarnya sangat umum, tidak ada yang aneh. Di sampingnya, kata Tai Sueleng, lalu semua kesalahannya sebelumnya, apakah semuanya akan terhindar seperti itu? Tai Ruonan memiliki ekspresi marah. Para pembudidaya iblis ini menyebabkan semua kejahatan itu, tetapi ketika waktunya matang dan mereka merasa lelah, mereka akan tenang dan menikmati masa tua mereka. Bukankah ini terlalu baik untuk mereka? Tai Sueleng menghela nafas dalam-dalam. Ruonan, ketika saya masih muda, saya juga merasa seperti Anda, berpikir bahwa dunia ini hitam dan putih. Tetapi setelah Anda melihat lebih banyak dunia, Anda akan mengetahui bahwa dunia ini sebenarnya abu-abu. Seringkali hitam bisa berubah menjadi putih, dan putih bisa berubah menjadi hitam. Beberapa orang kulit putih juga bisa lebih licik daripada hitam, dan bahkan menanggung dosa yang lebih besar. Dan pembudidaya iblis juga memiliki keluhan mereka sendiri. Master Gu yang benar mengendalikan sumber daya kultivasi, sementara Master Gu iblis sendirian, hanya dapat mengandalkan metode ekstrim mereka.
Mereka seperti pemimpin klan generasi pertama yang mampu mengubah cara mereka, itu adalah solusi terbaik. Setidaknya dia tidak akan lagi menyakiti orang lain. Beralih dari hitam menjadi putih, dia dapat menyumbangkan kekuatannya menuju jalan yang benar. Tai Sueleng menjelaskan dan menghibur, tetapi gadis muda Tai Ruonan sepertinya tidak yakin. Dia menggelengkan kepalanya, berkata dengan tegas, "Ayah, tidak benar bagimu untuk bersimpati dengan Gu Master Iblis. Putih itu putih, hitam adalah hitam. Mereka harus dihukum karena melakukan kesalahan. Melanggar hukum, mereka harus menghadapi penghakiman. Jika tidak, di mana letak keadilan? Di mana letak keadilan? Di mana hukum akan berdiri? Ini bukan simpati. Dimanapun ada orang, ada kepentingan yang terlibat. Tempat-tempat yang melibatkan kepentingan akan memiliki kejahatan. Selama manusia ada, kejahatan tidak akan pernah berakhir. Anakku, kamu akan mengetahuinya pada akhirnya, kekuatan seseorang terlalu tidak signifikan." Suara Tai Sueleng berpengalaman dan bijaksana, tetapi juga sedih, "Jangan. Bagi Anda saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal seperti itu, Anda harus berkonsentrasi untuk memecahkan kasus ini." "Ya, ayah," cemberut Tai Ruonan, tidak setuju dengan pandangan pesimis Tai Sueleng. Ketika orang masih muda, mereka cenderung berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia. Tetapi setelah mereka dewasa, mereka pada akhirnya akan menemukan bahwa seseorang mampu mempertahankan rasa diri mereka, dan tidak diubah oleh dunia sudah sukses besar. Saat gadis itu terus membalik, tangannya tiba-tiba berhenti. Pemimpin klan generasi keempat, Biksu Anggur Bunga. Li, cacing minuman keras. Matanya bersinar. Arus listrik mengalir saat tepi gigi tajam memotong seperti bilah, bersinar dengan cahaya dingin. Serigala petir yang hiruk-pikuk menerkam ke arah Bai Ningbing, cakar serigalanya menggambar bayangan di udara. Bai Ningbing tidak memiliki gerakan apapun. Saat cakar serigala petir yang hiruk-pikuk menjadi lebih besar di matanya, dia tidak memiliki kecenderungan untuk menghindar. Tiba-tiba, pelangi putih melesat keluar dari bukaannya. Pelangi cahaya meledak, dan cahaya putih melesat seperti hujan. Dalam hujan ringan, ular putih yang elegan muncul, kumisnya yang panjang membawa suasana seperti peri. Menuju Gu Ular peringkat 5 ini, serigala petir hiruk-pikuk yang arogan segera layu, ingin mundur. Tapi ular abadi berbentuk putih membuka mulutnya dan mengeluarkan asap awan. Asap putih tampak lambat, tetapi dengan cepat menyelimuti serigala petir. Penglihatan serigala petir yang hiruk-pikuk dikaburkan oleh asap, dan dengan cepat bergerak kembali. Tapi tidak peduli bagaimana ia bergerak, asap putih mengikutinya seperti bayangan, selalu menelan sekelilingnya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kemampuan ular abadi bentuk putih adalah gumpalan asap ini. Setelah diselimuti orang, seseorang tidak dapat mengatakan arah mereka, karena penglihatan mereka diwarnai dengan asap putih. Binatang buas seperti serigala petir mengandalkan penglihatan mereka yang kuat dan memiliki pendengaran yang lemah. Serigala petir yang hiruk-pikuk itu sama, sehingga organ sensoriknya yang paling berguna dibutakan menyebabkan ia melolong panik. Dalam perjuangannya, ia mematahkan banyak pohon dan bebatuan gunung saat menjadi lebih gelisah. Melolong, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan petir biru. Petir melesat ke arah Bai Ningbing, tetapi dia tidak punya rencana untuk menghindar. Retak, petir mengenai dada Bai Ningbing, menembusnya. Bai Ningbing menundukkan kepalanya dan melihat lubang besar yang dibuat petir, memungkinkannya untuk melihat ke belakang. Tapi dengan cepat, lubang besar itu mulai membeku. Lapisan es putih menutupi luka dan es perlahan mencair, berubah menjadi daging. Ini adalah kekuatan sejati fisik jiwa es gelap utara. Saya adalah es, dan es adalah saya. Luka fatal pada Gu Master biasa dapat dipulihkan hanya dalam beberapa detik untukku, pikir Bai Ningbing, saat dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Lengan kanannya patah biasa, tetapi mengandalkan fisik jiwa es gelap utara, itu sudah pulih sepenuhnya. Ular abadi bentuk putih Gu juga merasakan fisik jiwa es gelap utara, sehingga memasuki lubang saya. Fisik jiwa es gelap utara dapat menarik cacing Gu tipe air untuk bergabung denganku. Kekuatan yang luar biasa, namun sangat rapuh. Bai Ningbing menghela nafas ke surga. Hari-hari ini, dia tidak menekan kultivasinya. Fisik jiwa es gelap utara semakin kuat, tetapi dia merasa kematian mendekatinya lebih cepat.
Abadi yang hebat belum melakukan apa-apa. Pada saat ini, pemimpin klan Bai datang, bertanya dengan prihatin. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, ular gu ini tidak mengenaliku, ia hanya tertarik dengan fisik jiwa es gelap utara saya dan bergerak dari mata air roh klan ke lubang saya. Hanya ketika saya berada dalam bahaya fatal dan dalam situasi kematian, itu akan keluar dan melindungi saya. Tapi ular abadi bentuk putih tidak disempurnakan oleh Bai Ningbing, sehingga perlindungan ini juga memiliki batasnya. Seperti sebelumnya, petir serigala petir hiruk-pikuk terlalu cepat, dan ular abadi bentuk putih tidak dapat bereaksi tepat waktu, sehingga Bai Ningbing dipukul secara langsung. Bagaimanapun, ular abadi bentuk putih bukanlah gu yang bertahan. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Jiang Fan dan kodok menelan sungai adalah sama. Meskipun Jiang Fan mendapat bantuannya, dia masih dibunuh oleh seorang Gu Master. Pemimpin klan Bai menghela nafas. Dia merasa sangat menyesal dan kasihan terhadap ini, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa. Benar, hasil negosiasi ketiga klan sudah keluar. Klan Xiong mempertahankan lebih dari setengah kekuatan mereka, kita tidak bisa meremehkan mereka. Akhirnya ketiga klan itu sampai pada keputusan bahwa akan ada turnamen 3 klan. Dan kompensasi akan ditentukan oleh hasil kompetisi. Hanya Gu Masters berusia 30 tahun ke bawah yang dapat mengikuti turnamen. Saya mengerti, Bai Ningbing mengangguk, aku sudah bisa merasakannya, hidupku akan segera berakhir. Memiliki kompetisi di akhir, saya sangat senang. Terima kasih, Tuan Tetua Klan. Tidak, ini juga demi klan. Ekspresi pemimpin klan Bai malu. Itu adalah sarannya sejak awal, dan alasan terbesarnya adalah untuk memeras nilai terakhir yang tersisa yang dimiliki Bai Ningbing. Tapi rasa terima kasih Bai Ningbing datang dari lubuk hatinya. Ular abadi bentuk putih tidak tergerak, artinya dia tidak ditakdirkan untuk menerima warisan leluhur generasi pertama. Tapi hidup dan mati pasti akan terjadi, ketakutan apa yang bisa dia miliki. Bai Ningbing telah menemukan jalannya, dia tidak lagi takut. Hanya ada satu pertempuran yang tersisa yang tidak bisa dia lepaskan. Fang Yuan, turnamen 3 klan, maukah kamu menghadirinya? Jangan mengecewakan saya, karena saat ini, saya benar-benar sangat kuat. Biksu anggur bunga memohon belas kasihan dengan berlututnya. Kepala klan keempat berbelas kasihan dan baik hati, berniat untuk menyelamatkan nyawanya. Namun biksu kedipan bunga tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, dan kepala klan itu marah, membunuh biksu anggur bunga di tempat. Namun, karena luka parah akibat serangan diam-diam, dia meninggal tidak lama kemudian. Sayangnya, anggota Jalan Iblis memang berbahaya dan tidak layak untuk kebaikan. Namun, saat Tai Ruonan membaca konten ini, matanya berangsur-angsur meredup. Sayang sekali, biksu anggur bunga ini meninggal di tempat dan tidak bisa meninggalkan warisan. Jika dia bisa meninggalkan warisan, itu akan sempurna untuk menjelaskan segalanya, gadis muda itu menghela nafas dalam hati. Namun dia tidak menyerah dan terus membolak-balik catatan klan Gu Yue, sampai waktunya habis dan Gu Yue Yaoji bergegas keluar. Fang Zheng menyambut ayah dan anak perempuan Tai di luar paviliun klan, apakah ada penemuan? Tai Sueleng terdiam sedangkan Tai Ruonan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Fang Zheng melanjutkan, saya baru saja memikirkan sesuatu yang mungkin membantu. Kakak laki-laki dan faksi Qi bekerja cukup erat, dan sesepuh faksi Qi Gu Yue Qilian pernah membelanya di depan semua orang. Lady Tai, apakah menurutmu cacing minuman keras ini bisa diam-diam diserahkan oleh penatua Qilian kepada kakakku? Fraksi Qi, Tai Ruonan mengerutkan kening. Iya, fraksi Qi dan Mo adalah faksi paling berpengaruh dari klan Gu Yue kami sebelum gelombang serigala, Fang Zheng menjelaskan. Bagaimana Fang Yuan terlibat dengan faksi Qi? Tai Ruonan merenungkan hal ini. Dia mulai merasa sakit kepala, ini adalah kasus pertamanya dan dia sangat percaya diri pada awalnya tetapi ketika dia benar-benar mulai melakukannya, dia merasa itu penuh dengan kesulitan. Ketika dia melihat ayahnya memecahkan kasus-kasus itu, seolah-olah keberhasilan dijamin, semua misteri dipecahkan dengan pengaturan yang metodis dan teratur. Namun, dia menyadari betapa sulitnya memecahkan kasus ketika gilirannya. Sepertinya tidak ada jejak kadang-kadang sedangkan semua jenis petunjuk aneh tampaknya muncul, menyebabkan Tai Ruonan berada di ujung akal.
Itu seperti dia tertutup kabut tebal dan dia tidak tahu seberapa dekat atau jauh dia dari kebenaran. Apakah petunjuk tentang faksi Qi ini berguna? Tai Ruonan tidak bisa menahan perasaan bingung, dan dia tanpa sadar menatap ayahnya. Ayah seharusnya sudah menemukan beberapa petunjuk, kan? Pada saat ini, kekaguman gadis muda itu terhadap ayahnya semakin dalam. Jika itu ayahku, kasus ini seharusnya sudah terpecahkan. Saya masih jauh dari level ayah. Tetapi bahkan jika saya gagal, selama ayah ada di sini, kebenaran akan terungkap dan pembunuhnya akan dihukum. Tai Ruonan merasa malu tetapi juga rasa bangga. Dengan Tai Sueleng di sini, dia tidak khawatir penjahat itu bisa melarikan diri. Tapi gadis muda itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, marah. Kemarahan itu terhadap dirinya sendiri. Ruonan, kamu tidak berharga. Tidakkah kamu berpikir untuk melampaui ayah? Bagaimana kamu bisa melampauinya jika kamu memiliki mentalitas untuk selalu mengandalkannya? Ruonan, bersemangatlah, kamu bisa melakukannya. Gadis muda itu mengerutkan bibirnya, menyemangati dirinya sendiri. Semangatnya mendidih lagi. Dia memutuskan untuk menggulingkan dugaan sebelumnya dan memulai dari awal. Jika Fang Yuan tidak mendapatkan cacing minuman keras dari warisan dan mendapatkannya dari orang lain, maka faksi Qi ini akan menjadi tersangka terbesar. Namun, mengapa faksi Qi memperhatikan siswa biasa bakat kelas C dan diam-diam memberinya cacing minuman keras? Apa yang dimiliki Fang Yuan sehingga faksi Qi merasa layak untuk berinvestasi padanya? Karena dia adalah saudara laki-laki Fang Zheng. Tidak, itu hampir dapat diabaikan. Tunggu sebentar, mungkin bukan faksi Qi yang berinisiatif untuk berinvestasi padanya. Ada kemungkinan lain, dan itu karena Fang Yuan memeras mereka. Jika benar-benar demikian, apa yang Fang Yuan miliki pada mereka untuk membuat mereka menahan hidung dan dengan patuh berkompromi dengan seorang siswa yang belum menjadi Master Gu? Tai Ruonan memeras otaknya dan jawaban sepertinya berangsur-angsur muncul di benaknya. Tapi jawaban ini kabur seperti cahaya di balik jendela kertas. Tai Ruonan bisa merasakan keberadaannya, tetapi dia tidak bisa memahami dan memahaminya. Ayah! Gadis muda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tai Sueleng, aku ingin meminjam penunjuk kaktus. Tai Sueleng menjawab dengan suara santai, saran yang diberikan oleh penunjuk kaktus didasarkan pada informasi yang dimiliki pengguna. Itu hanya berspekulasi atas nama Anda dan mungkin tidak akurat. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Gadis muda itu mengangguk. Penunjuk kaktus adalah benih. Tai Ruonan menguburnya di tanah lalu menggunakan telapak tangannya untuk menekan tanah, memindahkan esensi purba perak putihnya ke dalamnya. Setelah beberapa napas, dia menarik tangannya. Segera, mereka bisa melihat tanah mengendur, dan kecambah muda tumbuh darinya. Kecambah yang baru lahir berwarna hijau tembus cahaya, dan terlihat sangat rapuh. Itu dengan cepat tumbuh, menjadi lebih besar, dan warnanya berubah dari kuning kehijauan rapuh menjadi hijau-hijau, lalu akhirnya menjadi hijau tua. Penampilannya mirip dengan kaktus. Itu memiliki daging yang tebal, permukaannya ditutupi dengan duri hitam tajam dan berwarna hijau subur di sekujur tubuhnya. Dalam beberapa saat, kuncup bunga muncul di bagian atasnya. Kuncup bunga putih berangsur-angsur tumbuh, menjadi menawan dan halus. Tubuh utama kaktus, bagaimanapun, menyusut seolah-olah kelembapannya diperas. Tai Ruonan meregangkan jari-jarinya dan dengan lembut mencabut kuncup bunga ini. Saat kuncup bunga dikeluarkan, kaktus mulai berubah menjadi abu-abu dan benar-benar mati setelah beberapa detik. Penunjuk kaktus adalah Gu Abis pakai peringkat 3. Tai Ruonan dengan hati-hati membuka kuncup bunga. Kuncup bunga, bagaimanapun, tidak dibungkus dengan lapisan kelopak, melainkan tampak mirip dengan bola kertas. Ketika Tai Ruonan benar-benar membukanya, itu terbentuk menjadi kertas putih yang rapi dan persegi. Hanya ada satu kata yang tertulis di kertas putih, bakat. Kata ini tidak berarti apa-apa bagi orang lain dan bahkan mungkin terdengar konyol. Tapi bagi Tai Ruonan, itu adalah tip yang sangat penting. Penunjuk kaktus digunakan seperti ini, itu memberi wawasan kepada Gu Master yang telah memeras otak mereka tetapi tidak bisa maju. Itu menembus jendela kertas dan membiarkan Master Gu melihat cahaya. Benar, itu bakat. Tai Ruonan berteriak. Dia segera mengeluarkan surat yang mencatat semua intel yang dikumpulkan oleh Jia Fu. Ada sesuatu yang tertulis dalam intel ini yang menjelaskan detail kapan dan berapa harga Gu Yue Qilian telah membeli Gu air pembersih.
Ini. Saya hanya memberi pengarahan tentang ini sebelumnya dan mengabaikannya, tidak mempertimbangkan makna yang mendasarinya. Tapi penunjuk kaktus berspekulasi atas nama saya dan memberi saya jawabannya. Gua air pembersih ini hanya memiliki satu kegunaan dan itu adalah untuk membersihkan aura esensi purba asing dari bukaan. Mengapa Gu Yue Qilian membutuhkannya? Hehe, situasi ini terlalu umum dan sering terjadi di banyak klan. Dia seharusnya membeli ini untuk pewaris faksi Qi. Pewaris faksi Qi harus memiliki bakat yang buruk, jadi Gu Yue Qilian menuangkan esensi purbanya untuk meningkatkan kultivasi mantan faksi. Gua air pembersih diperlukan untuk menghilangkan efek samping dari tindakan ini. Secara kebetulan, Fang Yuan menemukan rahasia ini dan menggunakannya untuk memeras faksi Qi, sehingga memaksa mereka untuk berkompromi dan memberinya cacing minuman keras. Tai Ruonan terus menggumamkan dugaannya. Lady Tai, kamu luar biasa. Kamu bisa menyimpulkan begitu banyak hal hanya dengan kata ini. Tapi Gu Yue Qi jelas memiliki bakat kelas B, kata Fang Zeng. Bakat kelas B, hehe, apakah itu berarti tidak bisa palsu? Sangat mudah untuk membuktikan ini. Kita hanya perlu memeriksa lubang Qi dan kebenaran akan terungkap. Tatapan Tai Ruonan membara saat mulutnya sedikit melengkung ke atas. Itu tidak pantas. Tai Sueleng, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Jika kebenaran ini ditemukan, itu akan menjadi pukulan besar bagi faksi Qi, yang menyebabkan kekacauan di antara para petinggi desa Gu Yue dan menyebabkan konflik politik. Tai Sueleng berkata, kami datang ke sini untuk menyelesaikan kasus dan bukan untuk menghancurkan malapetaka. Pada akhirnya, kami adalah orang luar dan kecuali jika itu benar-benar diperlukan, kami tidak dapat ikut campur dalam politik klan lain. Tai Ruonan mengangguk, ayah benar. Selain itu, ada juga cara lain untuk membuktikannya. Saya ingat bahwa klan menggunakan Gu foto audio untuk merekam setiap ritual pengorbanan penting. Ini adalah praktik tradisional dan saya yakin klan Gu Yue tidak terkecuali. Saya ingin merujuk pada gambar upacara kebangkitan. Penyelidik ilahi Tai, kamu terus-menerus bergerak selama berhari-hari dan telah melalui banyak masalah untuk menyelesaikan kasus ini, silakan datang minum teh. Adapun gambar yang ingin kamu lihat, disimpan di ruang rahasia di dalam gua bawah tanah yang berada di antara area terlarang klan. Akan merepotkan untuk membiarkan kalian berdua masuk, tapi aku sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya. Itu akan tiba di sini sebentar lagi, Gu Yuebo berbicara sambil tersenyum. Saya telah merepotkan pemimpin klan, kata Tai Sueleng dengan sopan. Tai Ruonan dan Gu Yue Fang Zeng berdiri di samping. Penyelidik ilahi Tai, jika saya berani meminta bantuan. Gu Yuebo tiba-tiba berkata. Ikat Sueleng, aduh, silakan bicara, pemimpin klan. Ini adalah urusan internal Gunung King Ma kami. Klan saya, klan Bai dan klan Xiong selalu menemui jalan buntu tetapi itu berubah karena gelombang serigala. Desa Xiong menghindari gelombang serigala dengan niat jahat dan mencoba memanfaatkan gelombang serigala untuk melemahkan dua klan lainnya. Negosiasi sebelumnya untuk kompensasi dengan mereka berakhir dengan. Oleh karena itu, ketiga klan kami memutuskan untuk mengadakan turnamen 3 klan. Hanya Gu Master pada usia 30 tahun atau di bawah yang dapat berpartisipasi di dalamnya, dan itu akan menentukan kekuatan masa depan masing-masing klan. Setelah mengatakan ini, Gu Yuebo menghela nafas, sebenarnya saya sudah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Fang Yuan sejak lama, tetapi tidak bisa melihatnya dengan benar karena gelombang serigala. Jika dia benar-benar pembunuhnya, klan saya sama sekali tidak akan melindunginya. Tapi saya harap Divine Investigator Tai dapat menunda ini selama beberapa hari, karena kompetisi 3 klan diselenggarakan lusa. Fang Yuan membunuh seluruh keluarga Wang tua, tetapi mereka hanya manusia dan itu tidak layak untuk diselidiki. Bagaimana jika dia membunuh mereka? Itu bukan masalah besar. Namun, jika dia benar-benar membunuh Jia Jinseng, maka itu akan mengubah segalanya. Jika klan Gu Yue masih melindungi Fang Yuan, itu berarti menjadi musuh dengan keluarga Jia dan kehilangan kesempatan untuk berdagang dengan karavan keluarga Jia lagi, itu bahkan akan mengakibatkan pembalasan keluarga Jia. Organisasi melindungi anggota batin mereka, tetapi jika manfaat terancam, organisasi dapat dengan mudah menyerahkan 1 atau 2 anggota untuk kebaikan yang lebih besar. Bentuk organisasi paling awal berasal dari zaman kuno.
Klan manusia berkumpul bersama untuk bertahan hidup mereka, meminjam kekuatan satu sama lain untuk mengumpulkan lebih banyak makanan dan membagi pekerjaan mereka untuk berburu dengan lebih sukses. Esensi organisasi apapun adalah mendapatkan manfaat maksimal. Jika satu atau dua anggota menghalangi jalan organisasi menuju manfaat, maka mengorbankan mereka adalah hal yang wajar. Jadi, bahkan jika ada sangat sedikit tetua di klan Gu Yue saat ini, jika ada saatnya ketika mereka harus meninggalkan Fang Yuan, pemimpin klan tidak akan ragu-ragu. Namun, lusa adalah kompetisi 3 klan. Hasil kompetisi ini akan menentukan masa depan mereka untuk beberapa tahun ke depan serta alokasi manfaat Gunung King Mao. Sebagai Master Gu peringkat 3, Fang Yuan adalah kekuatan tempur yang vital bagi klan Gu Yue. Sama seperti pemimpin klan Bai, Gu Yue Bo juga ingin memeras nilai maksimum Fang Yuan. Sudah waktunya, aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Saat malam tiba, Fang Yuan membuka matanya di ruangan gelap. Dia sudah melepas seragam Gu Masternya dan sekarang mengenakan gaun hitam yang menutupi kakinya. Dicocokkan dengan rambut hitam panjangnya, dia akan tampak seperti hantu saat dia bergerak dalam kegelapan. Dia sudah terbiasa memiliki rambut panjang di kehidupan sebelumnya. Beberapa cacing Gu membutuhkan rambut panjang untuk menunjukkan kemampuannya, seperti Gu rambut hitam, Gu rambut baja dan sebagainya. Memiliki rambut panjang juga cukup nyaman. Anda bisa saja mempersingkatnya jika ada saatnya di mana Anda harus mengubah penampilan Anda. Tetapi untuk rambut pendek, untuk menumbuhkannya dalam waktu singkat, seseorang perlu mengandalkan cacing Gu tertentu. Belum lama ini, dia telah membuat kesepakatan dengan Gu Yue Mo Chen. Saat ini, dia telah menerima Gu besi kasar dan semua 40.000 batu purba. Satu-satunya hal yang tersisa adalah rumput penyembuhan Gu. Aku hanya bisa melupakan Gu penyembuhan sekarang. Bagaimana semuanya bisa berjalan seperti yang diinginkan, kenyataan penuh dengan pilihan yang tidak berdaya. Fang Yuan menghela nafas, lalu berdiri dan dengan ringan membuka pintu sebelum menggunakan Steel Scales Gu dan menghilang di malam hari. Dia dipaksa oleh keadaan untuk melakukan langkah ini. Ayah dan anak perempuan Tai semakin dekat, dan rencananya untuk menjadi utusan ke Desa Xiong juga telah dihentikan. Desa Xiong mampu mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka, klan Bai dan klan Gu Yue tidak berani terlalu memaksa, sehingga pembicaraan kompensasi berakhir dengan kegagalan. Ketiga belah pihak kemudian memutuskan untuk mengadakan kompetisi 3 klan. Faksi Mo mungkin sengaja merekrut Fang Yuan, tetapi langkah ini menyebabkan Fang Yuan berada di tengah-tengah perjuangan politik dan menarik permusuhan setiap tetua. Juga menambahkan Bai Ningbing yang semakin kuat saat dia mendekati kematiannya, seluruh situasi menjadi lebih tidak menguntungkan bagi Fang Yuan, memaksanya ke jalan buntu. Bahkan jika Fang Yuan adalah rubah tua, dia masih membutuhkan kekuatan untuk mendukung skemanya. Menghadapi situasi seperti itu, meskipun dia sudah menggunakan semua upaya dan kekuatannya, membuat kemajuan yang jauh lebih cepat daripada yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, kultivasi tahap awal peringkat 3-nya masih belum cukup untuk membalikkan situasi. Situasinya mengerikan, saya hanya bisa mengambil risiko dan bertaruh pada metode ini. Fang Yuan berpikir keras, menaruh harapannya pada teratai harta karun esensi surgawi. Selama dia memetik teratai harta karun esensi surgawi, mata air roh di gua bawah tanah akan terbuang. Klan itu pasti akan menyelidiki dengan gila-gilaan, tetapi apalagi selain penyelidikan. Mata air roh sudah dinonaktifkan, dan bahkan jika mereka mendapatkan teratai harta karun esensi surgawi dan menghancurkannya atau memasukkannya kembali ke mata air roh lagi, pegas roh tidak akan pulih. Apa yang bisa dilakukan klan untuk bertahan hidup? Hanya ada satu hal, itu adalah merebut mata air roh baru. Namun, hanya ada 3 mata air roh di Gunung King Mao dan masing-masing ditempati oleh salah satu dari 3 klan. Jika salah satunya dihancurkan oleh Fang Yuan, maka klan Gu Yue hanya punya satu pilihan, untuk membuat pilihan di antara keduanya. Pilihan ini adalah perang dengan Desa Bai atau Desa Xiong. Hanya dengan merebut salah satu mata air roh, klan Gu Yue dapat memiliki dasar untuk melanjutkan keberadaannya. Tidak perlu membicarakan Gu Master dapat mendukung kultivasi mereka tanpa dukungan mata air roh. Namun, langkah ini terlalu berbahaya. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan lain karena jangkrik musim semi-musim gugur pulih begitu cepat sehingga bukaannya sudah mulai terasa beban.
Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa melawan sepotong kesempatan untuk bertahan hidup dan mencari kehidupan dalam kematian. Aula itu terang dengan semua lampu. Seorang Gu Master telah mengirimkan Gu foto audio, tetapi Gu ini saat ini ada di tangan Gu Yuebo. Penyelidik ilahi Tai, apa pendapatmu tentang permintaanku? Gu Yuebo bertanya sambil tersenyum. Tai Ruonan mendengus ringan. Tai Sueleng merenung sejenak sebelum setuju, baiklah, jika Fang Yuan benar-benar ternyata menjadi pembunuhnya, aku akan menyisakan cukup waktu baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 klan. Ayah, mata Tai Ruonan bersinar dengan cahaya aneh, ini bukan gaya ayahnya. Hehe, kata-kata penyelidik ilahi sangat berharga dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Yang rendah hati ini sepenuhnya mempercayai Anda dan juga berterima kasih atas pengertian. Senyum Gu Yuebo menjadi lebih lembut, namun dia dengan dingin bersenandung di dalam. Gu Yue Yaoji diam-diam membawa ayah dan anak perempuan Tai ke dalam gua bawah tanah dan membiarkan mereka melihat catatan sejarah resmi klan. Bagaimana mungkin dia sebagai pemimpin klan tidak mengetahui hal ini? Tapi dia harus menahan amarahnya karena turnamen yang semakin dekat dan juga perjuangan politik yang rumit di klan. Tai Sueleng mungkin ahli peringkat 5 yang kuat, tetapi dia tidak punya cara untuk menenangkan ketidakpuasan di hati Gu Yuebo. Untungnya, semua isi asli tercatat dalam catatan rahasia klan dan hanya pemimpin klan berturut-turut yang dapat menahannya. Sejarah resmi itu untuk dilihat oleh orang luar. Gu Yuebo diam-diam merasa puas. Catatan sejarah klan Gu Yue dibagi menjadi catatan resmi dan catatan rahasia. Catatan resmi disembunyikan di ruang rahasia di gua bawah tanah dan isinya adalah untuk mencuci otak generasi selanjutnya dan sebenarnya palsu. Tetapi catatan rahasia merekam semua detail asli tanpa detail palsu. Bahkan ada catatan beberapa rahasia yang tidak pernah bisa dibocorkan. Misalnya, ritual untuk memanggil guilotin darah yang tidak pernah dapat dicatat dalam catatan resmi, tetapi dicatat secara rinci dalam catatan rahasia. Pemimpin klan Gu Yue, ayahku telah menyetujui permintaanmu, sekarang tunjukkan gambarnya. Nada suara Tai Ruonan menunjukkan suasana hatinya yang buruk. Bahkan jika penyelidik ilahi Tai tidak setuju, aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikanmu, Gu Yuebo dengan lembut mengklarifikasi, lalu dia dengan ringan mencubit jari-jarinya, menghancurkan Gu foto audio. Meskipun Gu pecah berkeping-keping, itu malah terbentuk menjadi bola asap 7 warna yang mengandung segala macam suara. Gu Yuebo dengan ringan meniupnya, asap ini melayang ke dinding, tetapi tidak melewatinya. Seperti tetesan tinta yang jatuh ke air, jejak warna-warni mulai muncul di dinding yang bersih. Jejak itu tumbuh lebih besar sampai terbentuk menjadi citra dari upacara kebangkitan sebelumnya. Dalam gambar ini, Fang Zheng dengan cepat menemukan dirinya dan juga banyak wajah akrab lainnya. Semua wajah ini memiliki ekspresi kegembiraan saat mereka melihat sekeliling gua, wajah mereka penuh dengan ketidakdewasaan anak muda. Mereka seperti anak ayam muda yang baru saja belajar mengepakkan sayap mereka dan terbang keluar dari sarang. Itu Fang Yuan. Demikian pula, Tai Ruonan segera menemukan Fang Yuan. Fang Yuan berjalan di dalam kelompok, dan meskipun dia melihat sekeliling seperti yang lain, tatapannya tenang dan terpisah. Dalam kelompok seumuran, dia seperti bangau dalam sekelompok ayam. Jika seseorang tidak secara khusus memperhatikannya, orang normal tidak akan menemukan perbedaan antara dia dan yang lain. Namun, kelompok di aula saat ini semua berkonsentrasi padanya, mengungkap kekhasan ini. Fang Yuan ini benar-benar aneh. Saat ini, bahkan Gu Yuebo tidak bisa menahan ekspresi yang sedikit terkejut. Pemandangan di dinding berubah menjadi ketika sekelompok pemuda mencapai lautan bunga. Upacara kebangkitan dimulai, dan masing-masing anak muda melangkah ke sungai bawah tanah dan berjalan menuju lautan bunga di tepi seberang. Cahaya Hop Gu naik dan turun. Ada juga suara para tetua yang bisa terdengar dengan jelas. Adegan-adegan itu muncul dengan begitu jelas sehingga terasa seperti ada yang benar-benar ada di sana. Pertama, Gu Yuemo Bei lah yang ditemukan memiliki bakat kelas B, menyebabkan keributan. Kemudian Gu Yue Chi Cheng juga diuji memiliki bakat kelas B. Benar-benar aneh, Gu Yue Chi Cheng ini terlihat terlalu gugup. Gerakan tubuhnya kaku dan warna kulitnya juga tidak normal, hanya saja cahaya di bawah tanah redup.
Tetapi jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa sesuatu telah diterapkan pada tubuhnya dan itulah yang menarik Hokgu. Hehe, ini jelas curang. Tai Ruonan percaya diri saat dia mengamati ini. Tapi pada saat berikutnya, dia langsung mengerutkan kening. Giliran Fang Yuan, dia melangkah ke sungai dan mulai bergerak menuju tepi yang berlawanan. Cahaya dari Hokgu tidak kuat. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaannya, dan desahan dari para pemuda dan orang tua dapat didengar oleh semua orang dalam kelompok. Semuanya tampak normal, tetapi cemberut Tai Ruonan semakin dalam. Karena ekspresi Fang Yuan tenang sepanjang jalan. Saat itu, punggungnya menghadap ke para tetua dan pemuda, mereka tidak bisa melihat ekspresinya. Namun, saat Tai Ruonan mengamati sebagai penonton, dia melihat bahwa ekspresi Fang Yuan tidak berubah sama sekali, acuh tak acuh dan dingin. Seolah-olah, dia sudah tahu ini akan terjadi. Ini tidak mungkin. Jika itu adalah saya yang menggantikannya, seorang anak berusia 15 tahun dengan harapan semua orang pada saya, tetapi diuji untuk hanya memiliki bakat kelas C, bagaimana mungkin saya tidak merasakan sedikit pun frustrasi, kekecewaan, dan keputusasaan? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa? Cemberut Tai Ruonan hampir membentuk simpul. Keraguan dan kecurigaan besar menutupi pikirannya, bahkan menahan napasnya. Jantungnya berdetak kencang saat ini saat semua pikirannya melintas di benaknya. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu sebentar, bakat. Mungkinkah? Tai Ruonan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Intuisinya telah aktif dan dugaan yang sangat berani dan gila terbentuk di benaknya. Cahaya dan bayangan terpantul di wajah Fang Zheng. Upacara kebangkitan telah menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya. Sebelum upacara kebangkitan, dia menjalani kehidupan yang rendah dan tidak signifikan, bukan siapa-siapa. Namun, setelah upacara kebangkitan, hidupnya benar-benar berubah. Dia berjemur dalam lampu dan kepercayaan dirinya juga meledak. Dalam ingatannya, upacara kebangkitan adalah gambaran keburaman, dia telah melewatinya tanpa menyadarinya. Saat ini, saat dia mengamati ini sebagai penonton, emosi rumit muncul di hatinya yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Fang Zheng melihat dirinya sendiri ketika gilirannya. Dia ingat betapa rendah diri dan lemahnya perasaannya saat itu. Segera, dia melihat bagaimana dia jatuh ke sungai dan berjuang untuk bangun, dan ditarik oleh kakak laki-lakinya Fang Yuan, bagaimana dia telah memotong sosok yang menyesal. Senyum muncul di wajahnya, ini adalah mantan dia, orang yang diejek oleh banyak orang. Kemudian dia melihat dirinya berjalan linglung menuju tepi seberang, dan melihat tubuhnya diselimuti oleh lampu Hokgu bersama dengan keterkejutan dan kekaguman banyak orang. Waktu itu adalah momen kemuliaan, momen keajaiban. Bakat kelas A, hidupnya tidak akan lagi sama sejak saat itu. Fang Zheng, saya punya pertanyaan. Tai Ruonan tiba-tiba berbicara, mematahkan ingatan Fang Zheng. Apa itu? Tolong tanyakan. Saya pasti akan menjawab semua yang saya tahu. Fang Zheng berbalik sambil tersenyum. Ini tentang kakak laki-lakimu. Ketika kakak laki-lakimu menarikmu, aku melihat mulutnya bergerak, tetapi ada terlalu banyak kebisingan di sekitarnya. Apa yang dia katakan padamu? Bisakah kamu memberitahuku kata-kata yang tepat yang dia katakan? Tai Ruonan bertanya dengan tatapan cerah. Kata-katanya, Fang Zheng mencoba mengingat, dia sepertinya mengatakan, jalan. Benar, itu adalah jalan. Mata Fang Zheng berbinar, saya mengingatnya. Dia berkata kepada saya, jalan menuju masa depan akan menarik. Ya, aneh, saya tidak memikirkannya apa-apa pada saat itu, tetapi sekarang setelah saya mengingatnya, saya pikir kata-kata kakak mengandung makna yang mendalam, seolah-olah dia sudah tahu saya memiliki bakat kelas A. Tidak, dia tidak bermaksud bakat kelas A, tapi sesuatu yang lain. Tubuh Tai Ruonan bergetar, ekspresinya rumit saat dia menghirup udara keruh. Bersambung,